Sabda Sang Buddha tentang dana. Dana dalam Buddhisme yaitu disebut sebagai kemurahan hati atau memberi. Dana juga berarti latihan pengembangan kemurahan hati. Dana merupakan salah satu dari 3 landasan perbuatan baik, dimulai dari dana, lalu sila, lalu bhavana atau pengembangan batin atau mental. Selain itu juga dalam berkhotbah, Sang Buddha mengajarkan dengan bertahap dan beliau selalu berkhotbah atau bersabda dimulai dengan dana ini. Nah, berikut ini beberapa referensi sabda Sang Buddha tentang dana. Pertama, dana sebagai harta. Dan apakah harta kemurahan hati? Ada kasus di mana seorang murid dari Yang Mulia, kesadarannya bersih dari noda kekikiran, tinggal di rumah, murah hati tanpa paksaan, tangan terbuka, bersenang dalam memaafkan, tanggap terhadap permintaan-permintaan, bersenang dalam membagikan dana makanan. Ini yang disebut harta kemurahan hati. Selanjutnya, dana sebagai penopang kehidupan. Ketika mereka memberi dengan keyakinan, dengan hati percaya, makanan kembali kepada si pemberi sendiri, baik di dunia ini maupun mendatang. Oleh karena itu, setelah melenyapkan kekikiran, penakluk noda harus memberi. Jasa adalah penopang makhluk hidup ketika mereka terlahir di dunia lain. Selanjutnya, cara menyelamatkan kekayaan. Ketika rumah seseorang terbakar, peti yang dibawa keluar adalah yang berguna, bukan yang terbakar di dalamnya. Maka ketika dunia terbakar oleh api, usia tua, dan kematian, seseorang harus mengeluarkan kekayaan dengan memberi. Apa yang diberikan akan terselamatkan dengan baik. Apa yang diberikan menghasilkan buah yang menyenangkan, tetapi tidak demikian dengan apa yang tidak diberikan. Pencuri mengambilnya atau raja, terbakar oleh api atau hilang. Kemudian pada akhirnya, seseorang meninggalkan jasmani ini bersama dengan harta miliknya. Setelah memahami hal ini, orang bijaksana harus bersenang-senang tetapi juga memberi. Setelah memberi dan menikmati semua keinginannya, tanpa tercela, ia pergi menuju alam surga. Selanjutnya, ada percakapan tentang hasil dari memberi antara Devata dan Sang Bhagava. Memberikan apakah seseorang memperoleh kekuatan? Memberikan apakah seseorang memperoleh kecantikan? Memberikan apakah seseorang memperoleh kemudahan? Memberikan apakah seseorang memperoleh penglihatan? Siapakah pemberi segalanya? Karena ditanya, jelaskanlah kepadaku. Kemudian Sang Bhagava menjawab, memberikan makanan, seseorang memperoleh kekuatan. Memberikan pakaian, seseorang memperoleh kecantikan. Memberikan kendaraan, seseorang memperoleh kemudahan. Memberikan pelita, seseorang memperoleh penglihatan. Seseorang yang memberi tempat tinggal adalah pemberi segalanya. Tetapi seseorang yang mengajarkan dharma adalah pemberi keabadian. Selanjutnya, inilah 5 hasil dari kemurahan hati. Akan disukai dan menarik hati orang banyak, akan dikagumi oleh orang-orang baik, nama baiknya akan tersebar luas, tidak akan menyimpang dari tugasnya sebagai perumah tangga, dan dengan hancurnya tubuh ketika mati, akan muncul di tempat yang baik di alam-alam surgawi. Selanjutnya masih ada percakapan antara Devata dan Sang Bhagava. Devata berkata, mereka yang kikir di sini, di dunia ini, orang-orang pelit, pencaci, orang-orang yang membuat rintangan bagi orang lain yang suka memberikan persembahan. Akibat apakah yang mereka terima? Bagaimanakah kelahiran mendatang mereka? Kami datang untuk bertanya kepada Sang Bhagava, bagaimanakah kami memahami hal ini? Kemudian Sang Bhagava menjawab, atau Sang Buddha, mereka yang kikir di sini di dunia ini, orang-orang pelit, mencaci, orang-orang yang membuat rintangan bagi orang lain yang suka memberikan persembahan, mereka akan terlahir di neraka, di alam binatang atau alam yama. Jika mereka kembali ke alam manusia, mereka akan terlahir dalam keluarga miskin, di mana pakaian, makanan, dan aktivitas olahraga diperoleh dengan susah payah. Apapun yang diharapkan oleh si dungu dari orang lain, bahkan itu pun tidak mereka peroleh. Ini adalah akibat dari kehidupan ini dan kelahiran yang buruk di masa depan. Kemudian Devata menanggapi, kami memahami apa yang kau katakan. Kami akan menanyakan pertanyaan lain. Mereka yang terlahir di alam manusia, ramah dan dermawan, yakin dalam Buddha dan Dharma, dan sangat menghormati Sangha. Akibat apakah yang mereka terima?
Bagaimanakah kelahiran mendatang mereka? Kami datang untuk bertanya kepada Sang Bhagava, bagaimanakah kami memahami hal ini? Kemudian tanggapan Sang Bhagava, bagi mereka yang terlahir di alam manusia, ramah dan dermawan, yakin dalam Buddha dan Dharma, dan sangat menghormati Sangha, orang-orang ini menerangi alam surga, di mana mereka akan terlahir kembali. Jika mereka kembali ke alam manusia, mereka akan terlahir kembali dalam keluarga kaya, di mana pakaian, makanan, aktivitas olahraga diperoleh tanpa susah payah. Mereka bergembira bagaikan para dewa yang mengendalikan barang-barang yang dikumpulkan oleh orang lain. Ini adalah akibat dari kehidupan ini dan kelahiran yang baik di masa depan. Selanjutnya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah hadiah kecil. Bahkan ketika seseorang membuang air cucian mangkuk atau gelasnya ke dalam kolam atau empang dengan berpikir semoga semua binatang yang hidup di sini dapat memakan sisa makanan ini, itu merupakan sumber dari jasa baik. Terakhir, pemberian tertinggi. Pemberian Dharma mengalahkan semua pemberian. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.